Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir duluan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemuliaan, dan akhirnya kalian bisa sukses ke depannya. Yang paling terdekat adalah diterima di perguruan tinggi negeri. Baik, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada kita, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berdua, ya karena. Baik, anak-anak sekalian, tolong bantu saya untuk mengecek siapa yang tidak hadir. Tolong dicek yang tidak masuk siapa, yang belum masuk siapa. Nanti laporkan japri ke saya yang tidak masuk. Daftar nama yang ada di sini, saya merekamnya dan mengetahui siapa-siapa yang belum hadir. Kasih tahu siapa, di chat di grup aja, di grup kelas kalian untuk segera hadir. Karakter itu terbentuk tidak seketika. Karakter itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan. Di pada saat keinginan kalian untuk segera hadir, segera mengikuti kegiatan, itu biasanya berdampak buat kesuksesan kalian ke depannya. Entah dimanapun kalian berada, bekerja, atau berusaha, nah itu akan menunjukkan performa kalian. Makanya di era sekarang itu, kejujuran itu yang pertama. Karena yang diutamakan adalah akhlaknya. Akhlak itu kan kalau di secara umum itu kan moral ya. Kalau dalam Islam itu kan akhlak. Nah, kalau secara umumnya lagi yang menunjang akhlak baik itu adalah kejujuran. Ternyata kejujuran itu modal utama yang bisa mendorong dia sukses. Yang kedua adalah disiplin. Kejujuran tanpa disiplin juga nanti akan hampa. Kalian disiplin. Kalau misalkan tepat waktu jam 6.30 itu harus dijadwalkan, ya datanglah, jadwalkan sesuai dengan yang ditentukan. Ya tentu di bawahnya ada kerja keras, kemudian kalau sudah berkeluarga ada dukungan dari keluarga dan seterusnya. Itu yang menyebabkan dia sukses. Kalian kan masih berproses ya kan? Masih ada masa depan yang bisa kalian tentukan sendiri, pilih sendiri. Mau jadi apa ke depannya, pengusahakah atau karyawankah, buruhkah? Nah, tidak semata-mata hanya karena uang. Kalau uang kan bisa seketika habis kan, bisa seketika. Itu tidaklah begitu penting kalau kalian melakukan dengan penuh kecurangan. Buat apa sebuah nilai yang kalian ukir di rapot misalkan, tapi bukan hasil kerja sendiri, malah kerja orang lain yang ditempelkan di nilai itu. Dan itu tentu kalau saya yakini itu tidak akan mendapatkan sebuah nilai keberkahan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang peluang suatu kejadian. Karena sebagai lanjutan dari materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya yaitu kaidah pencacahan. Kalian sudah pelajari. Salah satu bagian dari ilmu peluang adalah mencacah. Mencacah tentu ada kaidahnya kan, aturannya, biar kita terbantu. Karena kalau manual terus ya, waktu kita nanti habis untuk mencacah. Maka perlu aturan, perlu kaidah. Nah, peluang secara umum itu sangat diperlukan di era kekinian. Kenapa? Karena kalian harus mampu menganalisa, harus mampu memprediksi ke depannya seperti apa. Seperti hanya kalian harus bisa memprediksi peluang masuk ke UI berapa, peluang masuk ke Unibrau atau universitas-universitas tertentu, ya kalian harus bisa memprediksi apa yang sudah dimiliki. Bagaimana semangat belajar, bagaimana kalau misalkan ke swasta finansialnya dan sebagainya. Nah, kira-kira peluangnya ada atau tidak?
Peluang untuk bisa tetap kuliah di perguruan tinggi ada atau tidak? Kalau secara finansial, secara biaya, pemerintah daerah sudah bisa mengakomodir apabila kalian merasa tidak mampu di biaya. Kalian bisa mengajukan sebagai peserta didik yang memang bisa dibantu oleh pihak pemerintah. Ya, sehingga kalian bisa tetap kuliah di perguruan tinggi, tentunya perguruan tinggi negeri ya, tidak bisa dengan swasta. Nah, itu peluang itu kan perlu kalian prediksikan. Sekarang ini di beberapa daerah sedang mengadakan pilkada ya kan, pemilihan kepala daerah. Nah, di pemilihan kepala daerah itu biasanya ya kan, biasanya ada tim yang memberikan masukan-masukan. Kenapa? Karena mungkin peluangnya sekian. Bapak di sini responnya masyarakat kurang, maka yang harus dilakukan ini. Nah, sehingga apa tujuannya? Biar suaranya bertambah atau mungkin bisa dipahami program-programnya dan seterusnya. Nah, itu kan perlu prediksi, perlu analisa. Nah, analisa itu salah satunya adalah ilmu peluang. Kalau kalian jadi manajer, itu seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan itu harus punya insting ke depan itu. Nah, tentunya insting di sini harus dasari oleh data kan. Data itu kan dari nilai statistik, kemudian muncul sebuah prediksi, maka ilmu peluang itu menunjangnya. Seperti hanya misalkan dalam permainan, Indonesia berpeluang, akan suka muncul itu Indonesia berpeluang menang, Indonesia berpeluang unggul 0-1 dan seterusnya. Kan itu berdasarkan analisa atau data-data yang ada. Nah, ilmu peluang itu adalah ilmu prediksi, bukan fakta. Ilmu peluang itu bukan ilmu yang pasti, tapi masih bisa berubah-berubah sesuai dengan faktanya, kan? Fakta itu berbeda dengan prediksi, kan? Prediksi itu kan suatu yang belum kejadian, tapi kita harus bisa memprediksikan. Baik, tentu ilmu peluang ini kalian sudah pelajari dimulai dari SD, kan? Kemudian SMP tentunya kan. Juga ilmu peluang itu sudah dimunculkan. Cuman kebanyakan di SD atau di SMP itu kan kalau nggak koin dadu kan. Di SMP muncul sudah mulai kartu kan dan seterusnya. Nah, kita sekarang SMA ya tidak hanya itu, tapi harus sudah mulai prediksi ke yang lain. Ke bagian-bagian yang tentu sudah ke aplikasi. Peluang suatu kejadian di pembahasan kita kali ini kita akan bahas dua, peluang suatu kejadian dan peluang majemuk. Nah, untuk peluang suatu kejadian, sebenarnya secara konsep harusnya di SMP kalian sudah dapatkan itu. Di SMP sudah kalian dapatkan itu sehingga saya hanya melanjutkan saja. Peluang yang akan kita pelajari itu cukup dua saja. Peluang suatu kejadian dan peluang majemuk. Nah, peluang suatu kejadian ini secara konsep itu di SMP harusnya sudah dikemukakan. Peluang atau istilah lainnya adalah probabilitas. Peluang istilah lainnya adalah nilai kemungkinan. Ya, nilai kemungkinan itu adalah nilai yang diperoleh dari perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin muncul dari sebuah peristiwa. Jadi peluang atau nilai kemungkinan itu adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel istilahnya. Atau bisa juga perbandingan antara nilai yang diharapkan atau nilai yang memenuhi syarat. Syarat apa? Syarat yang diharapkan. Berbanding dengan seluruh kemungkinan dari nilai-nilai yang mungkin muncul dari suatu ketentuan. Ya, jadi secara umum bahwa peluang itu adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin muncul atau istilah katanya adalah ruang sampel. Secara matematis dapat disimbolkan begini peluang itu.
Jadi kalau banyak kejadian yang diharapkan muncul itu dinotasikan dengan NA, dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul dari seluruh kejadian, kejadian dalam sebuah peristiwa dinotasikan dengan NS atau ruang sampel itu adalah NS, maka peluang suatu kejadian, katakanlah kejadian A, itu dapat dinyatakan dengan NA dibanding dengan NS, ya kan? NA dibanding dengan NS. NA itu apa? Kejadian yang diharapkan muncul atau kejadian yang memenuhi syarat. Kemudian NS itu adalah kejadian-kejadian dari sebuah peristiwa tersebut. Misal yang paling gampang itu kalau kalian di SMP itu pelemparan sebuah dadu kan ya. Jadi kalau dadu itu dilempar, maka kemungkinan muncul di permukaan itu titik 1, ya kan? Muncul di permukaan itu titik 2, titik 3, titik 4, ya kan? Titik 5, titik 6. Nah, itu kan kemungkinan-kemungkinan. Peristiwanya apa sih? Peristiwanya adalah dilemparkannya sebuah dadu. Nah, dari peristiwa pelemparan sebuah dadu itu memungkinkan muncul titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 kan? Nah, total semua himpunannya itu disebut ruang sampel. Banyaknya anggota himpunan adalah 6. Nah, NS-nya 6. Sedangkan kejadian-kejadiannya kan bisa saja seperti yang tadi saya kemukakan. Muncul titik 1, muncul titik 2, muncul titik 3, dan seterusnya. Itu yang di SMP sering ajarkan kan? Peluang itu apa? Nah, berarti kita bicara sudah kepada perbandingan. Jadi kalau ditanya, berapa peluang munculnya titik 1? Ya, titik 1 kan cuma sekali. Dari berapa? Dari 6. Berarti peluangnya 1/6. Gitu kan ya, secara sederhana. Kita akan review ulang tentang kaidah pencacahan, menentukan ruang sampel dulu. Bagaimana kita menentukan ruang sampel? Karena ruang sampel itu adalah anggotanya adalah himpunan kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian yang muncul dari sebuah peristiwa. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan anggotanya titik sampel yang merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, istilah yang akan sering kita gunakan dalam peluang itu ada yang namanya ruang sampel. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan atau suatu peristiwa, ya kan? Atau sesuatu yang kita lakukan. Ya, itu ruang sampel. Sedangkan titik sampel itu anggotanya, anggota dari ruang sampel. Nah, jadi banyaknya anggota titik sampel itu disebut dengan NS. Kalau banyaknya anggota dari titik-titik sampel dilambangkan dengan NS tadi. S itu ruang sampelnya, NS itu banyaknya anggota dari ruang sampel. Sekarang kalau NA itu tadi adalah banyaknya anggota dari yang memenuhi syarat atau kejadian yang diharapkan. Nah, percobaan atau peristiwa itu adalah proses yang menghasilkan data mentah. Jadi percobaan atau peristiwa adalah proses yang menghasilkan data mentah. Kejadian adalah himpunan dari bagian ruang sampel. Nah, jadi kejadian itu adalah bagian dari sebuah percobaan atau bagian dari sebuah peristiwa. Jadi kalau peristiwa tadi contohnya dilemparnya sebuah dadu, maka kejadiannya muncul titik 1, titik 2, titik 3, dan seterusnya. Itu namanya kejadian. Oke, yang pertama misalkan begini. Di SMP kalian sudah kenalkan bagaimana kalau koin yang setimbang itu dilempar, berapa titik sampelnya atau titik sampelnya apa saja. Lalu ruang sampelnya bagaimana. Nah, biasanya disajikan dengan menggunakan tabel, ya kan. Misalkan koin 1 angka dan gambar. Yang dimaksud dengan A itu angka ya. G itu gambar. Jadi A itu maksudnya angka. A itu maksudnya angka. G itu maksudnya gambar kan. Karena dalam uang itu kan biasanya kan. Dalam uang itu kan ada yang tertulis misalkan 1000 kan ya.
Kemudian ada juga yang berlogokan gambar. Misalkan gambarnya apa nih? Yang 1000 itu. Garuda atau apa? Entah pemandangan misalkan. Nah ini gambarnya. Jadi ini yang angka, ini yang gambar. Gitu kan kalau koin dilempar itu kan? Atau kalian juga bisa gunakan dengan skema. Skema jadi koin 1 misalkan angka gambar, koin 2 juga angka gambar. Jadi pasangannya angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Itu caranya. Jadi caranya kalian bisa dengan tabel, kalian juga bisa dengan cara skema. Itu kan dulu kan waktu kalian di SMP. Nah, tentunya sekarang kalian harus sudah bisa memanfaatkan kaidah pencacahan, terutama permutasi kombinasi. Misalkan gini, ini kelas B ada berapa laki, berapa perempuan? 21 perempuan, 15 laki-laki. Misalkan saya akan memilih, misalkan dipilih 3 orang ya, misalkan 3 orang. Dipilih 3 orang secara acak. Nah, dipilih 3 orang secara acak itu kan kejadiannya apa saja? Kejadian yang mungkin. Dipilih 3 orang secara acak itu namanya percobaan. Akan dipilih, itu percobaan. Atau peristiwanya adalah dipilih 3 orang secara acak. Kejadiannya apa saja yang mungkin? Terpilih 3 cewek. Ya, 3 perempuan. Itu namanya kejadiannya. Ya. Bisa juga terpilih apa? 2 perempuan, 1 laki. Terpilih bagus. Misalkan 2 perempuan, tentu 1 laki-laki karena gendernya cuma 2. Lalu yang ketiga, kejadiannya 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, terpilih 2 laki-laki, 1 perempuan. Kejadiannya 3 laki-laki. 3 laki-laki. Ada lagi yang lain? Berikutnya adalah bagaimana menghitungnya, menentukannya. Kalau tadi dengan tabel, ya kan, atau dengan skema, tentu kalian tidak bisa menggunakan tabel untuk kasus ini kan, karena sangat banyak kemungkinannya. Maka kalian sudah diajarkan dengan namanya formula. 3 perempuan. Perempuan ada berapa? Ada 21. Berarti terpilihnya perempuan adalah 21 kombinasi 3. Kenapa pakai kombinasi? Karena dipilih acak. Ya, bukan diacak. Karena tidak diurut. Membedakan kombinasi permutasi karena urutannya kan. Jadi kalau nggak diurut ya kombinasi. Bagaimana menghitungnya? Cara mudahnya adalah perkalian 3 bilangan tertinggi kan gitu ya. Ya kan? Perkalian 3 bilangan tertinggi dibagi dengan 3 bilangan terendah. Gitu ya. Ada yang mau menghitung berapa nih? 7. 21 dibagi 3, 7. 2 dibanding dengan 10. 2 dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 7 kali 19 berapa? 1330, Pak. Oke, 1330. 30. Sudah dihitung ya, 1330. Nah, itu cara menghitungnya. Begitupun yang ini. Misalkan terpilihnya 2 perempuan, 1 laki-laki. Perempuan ada berapa? 21. Diambil 2. 2 kombinasi 2 kali tentunya ini. 15 kombinasi 1. Pakai kalkulator. Berapa nilainya? Tolong dihitung. Yang bawa kalkulator, yang pegang kalkulator. 3.150. Kan di kalkulator ada yang namanya C. NCR itu kombinasi. Kemudian terpilihnya 2 laki 1 perempuan. Berarti 15 kombinasi 2 kali 21 kombinasi 1. Kalau dihitung berapa?
2.205. 3 laki-laki. Berarti laki-laki ada 15 diambil 3. 15 kombinasi 3. 15 kombinasi 3 adalah 455. Nah, total semua kejadian ini yang dimaksud dengan ruang sampel. Ruang sampelnya mana? Kejadian 1 kan ditambah kejadian 2 ditambah kejadian 3 ditambah kejadian 4. Nah, itu namanya ruang sampel. Jadi ruang sampel I-nya itu adalah 1330 ditambah 3150 ditambah 2205 ditambah 455 kan itu. Kalau dihitung berapa? Menentukan ruang sampel tentu bisa dengan cara demikian, bisa juga dengan langsung. Langsung artinya apa? Tanpa memperhatikan jenis kelamin. Diambil 3 dari berapa? Dari 36. Jadi 36 kombinasi 3. Coba dihitung. Sudah dihitung? 1330 ditambah 3150 tambah 2205 tambah 400. 7140, Pak. Berapa? 7140. 7140. Oke, kita samakan. Apakah benar 7140 sama dengan 36 kombinasi 3? Nah, 36 kombinasi 3 itu kan berarti 36 kali 35 kali 34 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal hitung dengan kalkulator. Tolong dihitung. Apa? 7140. 7140. Sama ya? Nah, jadi kalau pertanyaannya tentukan ruang sampel, kalian boleh mencacah satu-satu kemungkinan kejadian 3 perempuan, 2 perempuan, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 1 perempuan, 3-3-nya laki-laki. Atau boleh langsung dengan menggunakan 36 kombinasi 3. Kalau pertanyaannya hanya ruang sampelnya berapa? Bisa langsung 36 kombinasi 3. Bisa dipahami? Menentukan ruang sampel itu bisa dengan kalian gunakan permutasi. Kombinasi. Contoh lainnya misalkan ini. Contoh lainnya. Misalkan kalian diminta untuk mengambil 2 kartu, misalkan di sini kartunya bernomor 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke? Diambil 2. Udah mulai layar baru nggak nih sekarang? Sudah, Pak. Oke, diambil 2 secara acak. Oke, kalau diambil 2 secara acak, kira-kira yang terambil apa saja? 2 angka ganjil. Oke, bagus. 2 angka ganjil. Bagus. 2 angka ganjil. Terus? 1 ganjil, 1 genap. Oke, bagus. 1 angka ganjil ya. Dan 1 angka genap. Terus? 2 genap. 2 genap. Nah, 1, 2, 3 ini namanya kejadian. Jadi pada saat kalian disuruh mengambil 2 secara acak, kejadian yang mungkin dua-duanya angka ganjil atau dua-duanya ganjil kan? Kemungkinan kejadian yang terpilih 1 ganjil 1 genap, kemungkinan yang terpilih dua-duanya genap. Karena nilai atau angka yang ada cuma ganjil sama genap. Oke? Tanya berapa 2 angka ganjil itu? Kan bisa aja 1 3, 1 5, 1 7 kan? Mana menghitungnya? Ganjil ada berapa ganjil? 1 3 5 7 kan?
Berarti ada 4. 4 diambil 2 bagaimana? 4 kombinasi 2 bukan? Oke, bagus. 4 kombinasi 2. Kalau ditanya bagaimana menghitungnya? 4 kali 3 dibagi 2 kali 1 ya. Perkalian 2 bilangan tertinggi dibagi dengan perkalian 2 bilangan terendah. 4 kombinasi 2. Berarti 12 bagi 2 ada 6 kan? Oke. Lalu yang genap, satu ganjil, sorry. Satu 4 ganjil. kombinasi 1 tambah 4 kombinasi 1. 4 kombinasi 1 Tambah 4 kombinasi 1. dikali. Karena kan dan. Nggak ada penjumlahan. Penjumlahan itu atau. Ini atau. Ini atau. Ini nanti dijumlah. Tapi kalau dan itu kan berurutan. Berarti kan dikali. Nyambung kan. Tidak terpisah. Kalau atau itu kalau ditambah itu terpisah. Kalau ini kan nyatu dalam satu kesatuan. Ganjil dan genap kan. Berarti dikali. Jadi 4 kombinasi 1. 4 kombinasi 1 itu 4. 4 kali 4. Berarti kan. Jadi 16. Lalu dua-duanya genap. Sama. Genap ada 4 juga kan. 4 kombinasi 2. Berarti 6 juga. Nah jadi kalau ditanya berapa ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti 6 tambah 16 tambah 6 kan? Berapa tuh? 28. Nah, itu kalau kalian cacah per kejadian. Kalau secara langsung gimana ruang sampel itu? Diambil 2 secara acak. 8 kombinasi 2, Pak. Oke, bagus. 8 kombinasi 2. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan ganjil genap. Pokoknya ambil aja 2. Itu namanya ruang sampel. Artinya seluruh kejadian berarti tanpa memperhatikan angka. Mau terpilih ganjil atau genap dua-duanya. Ya kan? Berarti cara menghitungnya 8 kali 7 dibagi 2 kali 1. 8 dibagi 2 itu 4. 4 kali 7 28. Kan sama kan itu ya? Gitu ya? Nah, jadi yang namanya ruang sampel itu apa tadi? Sampel itu seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa. Atau ruang sampel adalah anggota himpunan yang anggotanya terdiri dari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa. Atau ruang sampel adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa. Ya, jadi ruang sampel itu adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa. Maka kita perlu prediksi. Oh, kemungkinannya ini, kemungkinannya ini, kemungkinannya ini. Kalau kemungkinannya berarti peluangnya berapa kan gitu. Nah, kita baru bicara peluang nanti. Karena peluang itu sederhana aja. Peluang adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan atau kejadian yang memenuhi syarat dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa. Dipahami dulu cara menentukan ruang sampel? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Contoh lainnya misalkan. Mungkin di SMP sudah dikenalkan. Jadi misalkan ini ada kelereng warna-warni lah. Misalkan di sini ada kelereng warna kuning. Misalkan ada 4 lah. Kemudian ada lagi kelereng warna merah misalkan. Kelereng warna merah katakanlah ada 3. Kemudian lagi misalkan kelereng warna biru. Warna biru katakanlah ada berapa nih? 3 juga lah ya. Biar total 10. Nah, kelereng-kelereng ini adalah kelereng ya. Misalkan kalian akan ambil secara acak. Diambil
Ambil 2 secara acak. Kalau ditanya ruang sampelnya gimana? Langsung. Ruang sampelnya berapa? 10 kombinasi 2. Oke, bagus. 10 kombinasi 2. Itu ruang sampel namanya. 1 kali 9 dibagi 2 kali 1 ya. Berarti ada 45 ruang sampelnya. Nah, dari ruang sampel ini tentu memungkinkan kejadiannya apa saja. Bisa aja 2 kuning gitu kan ya. Bisa aja 2 merah kan ya. Bisa aja 2 biru. Ada lagi? Bisa aja 1 kuning, 1 merah gitu kan ya. Bisa juga 1 kuning, 1 biru. Bisa juga merah 1 biru. ya 1 merah, 1 biru. Ada lagi nggak? Nah, itu kejadian-kejadiannya. Jadi kejadiannya bisa aja terpilihnya dua-duanya kuning, dua-duanya merah, dua-duanya biru. Atau 1 merah, 1 biru, 1 merah, 1 kuning, 1 kuning, 1 biru. Dan seterusnya. Total semua harus berapa nih kejadian-kejadiannya? Total 45. semua harus 45. Jadi kalau ditanya berapa kuning saja, ya 4 kombinasi 2. Tadi 4 kombinasi 2 sudah dihitung kan? Berapa? 6. Ini juga sama. Berarti ini 3 kombinasi 2. Ini 3. Ini juga 3 kombinasi 2. Ini berarti 3. 1 merah, 1 biru. 1 merah, 1 biru, 3 kombinasi 1, 3 kombinasi 1. Berarti 9 kan ya. 3 kali 3 langsung aja. 1 kuning berarti 4C1 kali 3C1. Berarti 4 kali 3, 12. 1 kuning, 4C1, 1 biru, 3C1. Berarti 12. Nah, total semua ini harus 45. Kalau ada berarti ada yang kurang. 24, 33, berapa tuh? 33 tambah 12. Benar ya? 45. Bisa dimengerti? Ya. Setelah kalian paham tentang ini, maka kalian sudah bisa menentukan peluang. Peluang suatu kejadian. Ingat ya, peluang itu apa? Peluang. Ada yang tahu? Perbandingan Oke. antara Perbandingan suatu antara kemungkinan suatu kejadian tertentu atau yang memenuhi syarat dengan seluruh jumlah kemungkinan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Oke, bagus. Jadi peluang suatu kejadian itu perbandingan antara kejadian yang diharapkan, ya, yang memenuhi syarat ketentuan, yang misalkan apa, dibanding dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Sudah, itu aja. Secara sederhana. Yang penting kalian harus bisa menentukan ruang sampel, sudah bisa menentukan kejadiannya yang diharapkan itu apa. Oke? Jadi secara umum, yang paling sederhana, jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A dapat kita definisikan NA dibanding NS. Itu sederhananya ya. Ini notasinya lah. Jadi PA adalah NA banding NS. PA adalah peluang kejadian A, NS adalah banyaknya anggota S, NA adalah banyaknya anggota A. Oke? Bisa dimengerti? Umum bahwa dari semua kemungkinan tersebut dapat kita nyatakan bahwa besaran atau nilai peluang suatu kejadian itu kisaran antara 0 sampai 1. Lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Tidak mungkin ada yang lebih dari 1 peluang itu. Kenapa? Karena dia perbandingan kan? Dan tidak ada yang kurang dari 0. Paling rendah 0. Artinya apa? Ya tidak ada yang di luar kejadian yang diharapkan. Jadi 0 itu adalah di luar kejadian yang diharapkan atau kejadian yang mustahil. Jadi kalau misalkan A-nya itu himpunan bilangan kosong, maka peluang kejadiannya adalah 0. Artinya mustahil. Contoh peluang yang mustahil apa? Peluang yang mustahil. Dengan alasan apapun tidak mungkin kejadian. Laki-laki melahirkan. Laki-laki melahirkan dengan cara apapun, dengan kondisi apapun, tidak mungkin.
Karena laki-laki tidak punya rahim. Dibikin rahim buatan seperti di film, tidak mungkin. Karena tidak ada salurannya bagaimana. Karena sangat rumit. Allah ciptakan laki dan perempuan itu untuk membedakan. Untuk saling mengenal kan. Nah itu peluang yang mustahil. Lalu peluang yang kejadiannya sama dengan ruang sampelnya, itu peluangnya 1. Artinya pasti kejadian. Pasti kejadian itu contohnya kematian. Kita pasti akan mati. Dimanapun kita berlindung, bagaimanapun cara kita merawat kesehatan, pasti akan mati. Entah bagaimana Allah mematikan, itu Allah yang menentukan. Kita ambil contoh review sedikit di SMP. Di SMP biasanya kan dadu, kalau enggak koin kan ya. Kalau enggak dadu koin kan. Contoh misalkan dadu. Peluang muncul muka dadu bernomor 5 atau titik 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Berapa? Pelemparan sebuah dadu itu peristiwanya. Kejadian yang diharapkan muncul muka dadu bernomor 5 atau bertitik 5. Itu kejadian yang diharapkan. Berarti berapa peluangnya? 1/6 bukan, Pak? Oke, 1/6. Kenapa? Karena dadu dilempar, kemungkinan muncul nomor 5 itu cuma 1 kejadian. Yang lainnya kan titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, ya kan? Jadi peluangnya hanya 1/6. Makanya kenapa judi itu dilarang? Karena kalau misalkan peserta judinya 100, lalu kamu cuma 1, jadi peluangnya cuma 1/100 untuk menang. Jadi NS itu 6. Kenapa? Karena dadu ada matanya 6. Jadi peluangnya adalah 1/6. Paham ya? Berikutnya misalkan ini. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah, 3 kelereng biru. Oke, ada berapa dalam kantong? 7, Pak. Oke, 7. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong 1. Berapa peluang terpilihnya merah? 4/3 bukan? Kenapa 4/3? Soalnya kelereng merahnya 4. Terus? 4/7 ya? Nah, kalau 4/3 berarti melebihi 1 dong, ya kan? Iya. Seluruh kejadiannya berapa? Ada tuh 7. Pokoknya perbandingan antara yang diharapkan dengan ruang sampel. Ruang sampelnya berapa? 7 kan, ada kelerengnya 7. Berarti 4/7 kan? Kenapa? Karena terpilihnya merah, ada 4 kemungkinan kan? Merah lagi kan mungkin. Jadi 4. Merahnya ada 4. Lalu yang lain selain merah kan ada biru, ada 3. Totalnya ada 7 kan? Jadi ruang sampelnya tuh 7. Bisa dipahami? Maka peluangnya adalah 4/7. Jadi peluang kelereng merah terambil adalah 4/7. Bisa dipahami nggak sederhananya? Lainnya. Sekarang udah lebih rumit lagi. Di dalam kantong ada berapa nih? 10. Oke, ada 10, 10. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus. Ingat, 3 kelereng diambil sekaligus. Oke. Jadi peristiwanya apa nih? Ambil 3 buah kelereng. Sekaligus. Ini peristiwanya. Peluang terambilnya kelereng merah. Berarti ini kejadian yang diharapkan. Oke? Kejadian yang diharapkan kelereng merah terpilih. Sedangkan peristiwanya 3 buah kelereng diambil sekaligus. Dari sini kalian bisa menentukan nggak ruang sampelnya? Berapa? 10 kombinasi 3. Oke, bagus. 10 kombinasi 3. Kenapa 10 kombinasi 3? Karena yang diambil 3 kelereng, terus jumlah kelerengnya 10, Pak. Oke, bagus. Karena diambil 3 dari 10 kan itu ya. Jadi 10 kombinasi 3. Lalu harapannya berapa? Harapannya adalah merah. Berapa kemungkinannya? 7 kombinasi 3. Oke, bagus. Jadi peluangnya bisa ditentukan berapa?
35 banding 120. Oke, bagus. 35 banding 120. Di kalimat ini kalian harus bisa menentukan mana yang disebut peristiwa, mana yang disebut kejadian. Mana yang dimaksud dengan kejadian yang diharapkan. Peristiwa ini terdiri dari kejadian-kejadian kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kelereng merah ada 7, biru ada 3, berarti jumlahnya ada 10, diambil 3. Nah, itu berarti namanya proses pengambilannya disebut dengan ruang sampel. Kalau 3 diambil dari 7, itu namanya kejadian yang diharapkan. Gitu ya. Nah, jadi 7C3 itu apa? Kejadian yang diharapkan. Cara menghitungnya boleh seperti ini, boleh langsung tadi. 3 bilangan tertinggi dibagi 3 bilangan terendah. 35, ya kan? Paham ya? Lalu ruang sampelnya berarti mengambil 3 dari 10. Banyaknya adalah 10 kombinasi 3. Caranya bisa langsung. 10 kombinasi 3 itu perkalian bilangan tertinggi. 3 bilangan tertinggi dibagi dengan perkalian 3 bilangan terendah 120. Sehingga peluang pengambilan 3 kelereng maunya merah semua itu adalah 7C3 dibanding 10C3 atau 35 banding 120. Bisa disederhanakan 35 per 120? Nah, dibagi 5 masing-masing kan? Bagi 5 7, bagi 5 24. Sampai sini bisa dimengerti tentang pengertian peluang dulu? Oke. Tadi di awal saya kemukakan tentang jumlah kalian. Berapa laki, berapa perempuan tadi? 21 ya. Perempuan, 15 laki-laki kan ya. Dipilih 3 orang secara acak. Kalau saya mintanya peluang terpilih 2 perempuan. Yang kedua, peluang, ini tentukan ya. Peluang terpilih berlainan kelamin. Berkelamin berbeda lah. Berkelamin berbeda. Oke, yang pertama dulu. Ruang sampelnya dulu gimana? Ruang sampelnya? 36 kombinasi 3. Oke, bagus. 36 kombinasi 3. Tolong dihitung. Berapa tadi? 7.140. Oke, itu ruang sampelnya. Lalu yang pertama, NA-nya berapa? NA itu dalam hal ini adalah 2 perempuan. Berarti otomatis 1 laki-laki kan? Ya, tadi 21 kombinasi 2 kali 15 kombinasi 1. 3.150. Berarti peluangnya kejadian A atau terpilihnya 2 perempuan 1 laki-laki itu adalah 3.150 dibanding dengan 7.140. Gitu ya. Atau 315 dibanding 714. Nah, itu peluangnya. Bisa dipahami nggak? Lalu yang kedua adalah apa nih? NA-nya. NA-nya adalah 1 laki, 2 perempuan, atau boleh juga 2 laki, 1 perempuan kan ya?
Nah, satu laki dua perempuan belum ada. Sudah ada 3.150. Nah, sekarang tinggal dua laki satu perempuan. Berarti yang dua laki satu perempuan adalah 15 kombinasi 1, 15 kombinasi 2 ya. Kombinasi 2 kali 21 kombinasi 1 ditambah yang tadi 21 kombinasi 2 kali 15 kombinasi 1. Tentu ini dibagi dengan 36 kombinasi 3. Nah, itu kalau mau langsung. Ini berapa? Dibagi dengan berapa? Bisa dipahami nggak sampai sini? Yang penting konsepnya dulu. Nanti ke hal-hal yang rumitnya, kalian harus bisa mengetahui yang mana yang dimaksud dengan peristiwa, yang mana yang dimaksud dengan kejadian. Lalu yang mana yang dimaksud dengan kejadian yang diharapkan atau peluang itu sendiri. Berikutnya. Misalkan gini, 2 buah dadu setimbang. Oke. 2 buah dadu setimbang. Setimbang artinya berarti ukurannya sama, beratnya sama. Dilempar undi sekali. Peluang kejadian muncul mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu yang kedua. Ngerti nggak maksud kejadian yang diharapkannya atau syaratnya? Oke, ruang sampelnya dulu deh. 26 bukan Pak? Oke, dari mana 36? 6 pangkat 2. Ya, 6 pangkat 2 atau 6 kali 2 ya. 6 kali 6. Jadi 36 ruang sampel itu. Jadi kalau misalkan ada 3 dadu. 6 pangkat 3? Ya, 6 pangkat 3. Jadi kalau ada N dadu. 6 pangkat N? Ya. Jadi ruang sampel itu. Dari satu kemungkinan itu kan ada 6. Jadi 6 itu ada 6 sisi kan ya. 6 sisi. Sedangkan 2 ini karena 2 dadu kan ya. 2 dadu. Atau 2 kali lempar juga sama prinsipnya. 2 dadu dengan 2 kali lempar itu sama. Gitu ya. Jadi ruang sampelnya adalah 36. Kalau koin, kalau ada 3 koin berapa ruang sampel? Kalau 1 koin kan 2. Karena koin itu hanya ada gambar, hanya ada sisi. Tadi kalau 2 koin tadi sudah dihitungkan ada 4. Angka-angka, angka gambar, gambar angka kan. Kalau 3 koin? 2 pangkat 3 bukan sih Pak? Nah, jadi koin kan sisinya ada 2. Berarti 2 pangkat sekian kan. 2 pangkat 3 kemungkinannya itu dipangkatkan dengan banyaknya banyaknya perlakuan atau banyaknya jenisnya. Dadu ada 6 sisinya, kalau jenisnya ada 2 ya berarti pangkatkan 2. Kalau jenisnya ada 3, pangkatkan 3. Dadu ada 6, dilempar 3 kali ya, 6 pangkat 3 dan seterusnya. Oke? Kalau enggak pakai tabel. Oke, kembali lagi ke soal ini. Jadi ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2 atau 36. Yang diminta adalah kejadian muncul mata dadu nih. Mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu yang kedua. Ngerti maksudnya? Satu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena diminta adalah yang pertama lebih kecil dari yang kedua. Jadi 1 lebih kecil dari 2. 1 lebih kecil dari 3. 1 lebih kecil dari 4. 1 lebih kecil dari 5. 1 lebih kecil dari 6. Nah, itu kemungkinannya. Ada lagi? 2 terus 3. Ya, 2 dengan 3. Terus 2, 4 kan itu ya. 2, 5. 2, 6. Atau kalau enggak pakai tabel. Dibikin tabel lalu ditandain. Lalu kalau yang pertamanya 3. Yang keduanya harus 4. Atau 5. Atau 6. Gitu kan? Kalau yang pertamanya 4. Yang keduanya harus 5. Atau 6. Kalau yang pertamanya 6. Yang pertamanya 5, dia harus 6. Jadi total berapa NA-nya? Nah, dihitung.
5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti ada 15. Sehingga peluang A yang mana pertama muncul lebih kecil adalah 15 dari 36. Kalau mau disederhanakan bagi 3, 5 bagi 3, 12. Jadi peluangnya 5/12. Bisa dipahami nggak? Jadi kejadiannya yang pertama lebih kecil itu 12, 13, 14, 15, 16. Itu kan kejadiannya. Bisa dipahami nggak? Lalu yang B. Peluang kejadian muncul jumlah mata dadu merupakan bilangan prima. Jadi yang syaratnya apa? Jumlah mata dadu. Tadi kan definisinya apa? Definisi dari peluang itu kejadian yang memenuhi syarat kan? Yang memenuhi syaratnya apa? Jumlah mata dadu merupakan bilangan prima. Pertanyaan saya, bilangan primanya berapa saja dari jumlah mata dadu itu? 2, 3, sama 5. 2, 3, 5. Jumlah 7 kan? Kalau 2 dadu dilempar jumlah maksimum berapa? 12. 12. Minimum 2. Jadi yang jumlahnya prima 12. 11. Itu kan baru jumlahnya. Lalu kejadian yang munculnya apa saja? Yang jumlahnya 2, misalkan 1, 1, gitu kan? Yang jumlahnya 3, 1, 2, 2, 1, gitu kan? Yang jumlahnya 3, itu yang jumlahnya 3. Jumlahnya 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, terus 4, 1. Itu jumlahnya 5. Yang jumlahnya 7? Sebutin. Yang jumlahnya 7. 16, 16, 25, 25, bagus. Terus 34, 34, terus 43 kan itu ya. 52 dan terakhir 61, 1. Itu yang jumlahnya 7. Yang jumlahnya 11? 65, Pak. 5, 6 dan 65. 5. Jadi berapa NA-nya? 12 tambah 3, 15. Jadi peluangnya yang berjumlah prima adalah 15/36 atau sama dengan 5/12. Sampai sini ngerti nggak yang dimaksud peluang tuh? Jadi kalian harus paham dulu peluang itu apa? Oh, perbandingan. Kalau ditanya peluang, oh perbandingan. Perbandingan apa sih? Yang memenuhi syarat. Kejadian yang memenuhi syarat apa? Yang memenuhi syaratnya adalah jumlahnya prima. Prima itu berarti 2, 3, 5, 7, 11. Apa saja yang jumlahnya 2? Apa saja yang jumlahnya 3? Apa saja yang jumlahnya 5? Kan dicacah. Oh, ternyata yang jumlahnya prima itu ada 15. Berarti peluang kejadian muncul jumlah mata dadu merupakan bilangan prima adalah 15/36. Sampai sini bisa dipahami nggak? Berapa kasus? Bisa, Pak. Ya, jadi ingat, peluang itu apa? Perbandingan antara kejadian yang diharapkan dengan seluruh kejadian yang mungkin dari sebuah peristiwa tersebut. Atau ibarat mudahnya adalah ruang sampel. Simbolnya adalah NA banding NS. Kan lebih mudah. Baik, berikutnya. Nah, ini lebih kompleks lagi. Sebuah kantong berisi 6 butir kelereng merah. 4 butir kelereng biru, 5 butir kelereng hijau. Dari kantong tersebut akan diambil 3 kelereng. Peristiwanya apa nih? Peristiwanya diambil 3 kelereng sekaligus. Itu peristiwanya. Kemungkinannya sangat banyak. Tapi yang diminta hanya peluangnya adalah itu saja. Nah, kalau kalian mau jawab langsung,
Peluang apa? Peluang A adalah kejadian tiga-tiganya hijau. Pertanyaan saya, hijau ada berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Berarti ada berapa kemungkinan kalau 3 hijau diambil dari 5? 5 kombinasi 3. Oke, bagus. 5 kombinasi 3. Ruang sampelnya? 15 kombinasi 3. Bagus, 15 kombinasi 3. Udah tinggal dihitung. Berapa 5C3, berapa 15C3. Paham ya? Nah, kalau mau dihitung, 5 kali 4 kali 3 per 3, 2, 1 kan? Per, ini mau langsung ya, tidak satu-satu kayak tadi. 15 kali 14 kali 13 per 3 kali 2 kali 1. Ini coret 3, 2, 1-nya tinggal disederhanakan ini. 5 kali 3 itu 15, ya kan? Berarti tinggal 4 dibanding 14 kali 13. Oh, bisa dibagi lagi 2. Bagi 2, ini berarti 7 kali 13. Tinggal dihitung berapa per berapa. Bisa dimengerti? Ya. Jadi peluangnya adalah 2 per 91. Itu. Yang B, langsung aja berapa? Peluang 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Peluang 2 merah dan 1 biru. Bagaimana menghitungnya? 2 merah 1 biru berapa jadinya? 6 kombinasi 2. Oke, merah ada 6. Jadi 6 kombinasi 2 kali 4 kombinasi 1. bagus, 4 kombinasi 1 per 15 kombinasi 3. 15 kombinasi 3. Gitu ya. Karena totalnya ada 15. Nah, tinggal dihitung berapa kan itu ya. Bisa dipahami? Yang penting caranya dulu. Lalu yang C. Yang C gimana tuh? 1 merah, 1 biru, 1 hijau. 1 merah, 1 biru, 1 hijau. Gimana peluangnya? 6 kombinasi 1. Bagus, 6 kombinasi 1 kali 4 kombinasi 4 1. kombinasi 1 kali 5 kombinasi 1 per 15 kombinasi 3. bagus, 15 kombinasi 3. Tinggal dihitung ya kan. Berapa per berapa. Gitu ya. Nah, itulah contoh sederhana dari sebuah peluang. Saya tadi kombinasikan antara materi yang waktu kalian di kelas 10 di SMP, kemudian sekarang harus sudah berubah lagi. Kalian itu kan tadi ada 21 perempuan, 16 laki-laki. Nah, kalau konteksnya adalah memilih 2 orang secara acak atau akan dipilih 2 orang wakil dari kelas 12 IPS B untuk menghadap kepala sekolah membicarakan PJJ misalkan. Saya memilihnya acak. Nah, berapa peluang terpilihnya? Misalkan nama-namanya ditaruh aja. Pak Iman tinggal milih aja 2 kertas. Peluang terpilihnya 2 perempuan. Gimana tuh? Berapa? Menghitungnya aja. Saya jawab. Amar, Tasya, Davira. 21 kombinasi 2, Pak. 21 kombinasi 2 Per 36 kombinasi 2 ya? Kombinasi 2. Iya. Jadi 36 kombinasi 2 itu kan ruang sampelnya. Harapannya 2 perempuan. Perempuan ada berapa? Ada 21. Dipilih 2. Berarti 21 kombinasi 2 kan ya. Jadi terpilihnya dua-duanya perempuan adalah 21 kombinasi 2 per 36 kombinasi 2. Udah gitu aja. Tinggal dihitung. Pakai kalkulator kan nanti boleh pakai kalkulator ulangannya.
21 kombinasi 2 berapa, 36 kombinasi 2 berapa. Tadi kalian sudah buktikan tadi ya. Jadi saya review ulang. Jadi di kelas kalian itu ada 21 perempuan, 15 laki-laki. Kalau misalkan dipilih 2 secara acak, 2 orang secara acak, jadi peluang terpilih A misalkan 2 perempuan, yang B misalkan berjenis kelamin berbeda, atau 1 laki, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, jadi untuk yang pertama, kalian boleh langsung bahwa 2 perempuan itu adalah 21 kombinasi 2. Ya kan? Dibagi total semua 36 kombinasi 2. Nah, itu boleh langsung. Ya. Kalau dihitung ada yang tahu berapa 21 kombinasi 2? 210. Lalu 36C2 berarti 36 kalian ketik. Kemudian ketik NCR, ketik 2, langsung akan muncul 7140. Gitu ya. Jadi kalau disederhanakan 21/714. Itu kalau mau dihitung. Nanti pakai kalkulator ya. Kemudian yang kedua, terpilihnya 1 laki-laki, 1 perempuan. Gimana tuh peluangnya? 15 kombinasi 1 15 dikali 20. kombinasi 1 kali 21 kombinasi 1 per 36 kombinasi 2. Ya, 36 kombinasi 2. Udah gitu aja. 15 kali 21 kan gitu ya. Kalau mau dihitung 36 kali 35 dibagi 2 kali 1. Itu boleh. Ini 30 berarti 18. Jadi kalian boleh hitung 35 dengan 15 bagi 5, 3 bagi 5 7. 7 dengan 21 3 kan itu. Berarti tinggal di peluangnya adalah 3 kali 3. Jadi peluangnya adalah 9 dibagi dengan 18 kali 7. 126, Pak. Berapa? 126. 126 gitu ya. Mau disederhanakan lagi boleh, tidak disederhanakan pun boleh. Nah, itu peluangnya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan pertama tentang peluang suatu kejadian. Dasarnya adalah peluang itu adalah perbandingan ya. Perbandingan antara kejadian yang diharapkan dengan seluruh kejadian yang mungkin dari sebuah peristiwa, atau istilahnya ruang sampel. Udah sesederhana itu aja. Nah, bagaimana menentukan ruang sampel, bagaimana menentukan kejadian-kejadian yang mungkin dari sebuah peristiwa itu kalian bisa gunakan kombinasi. Kenapa dari tadi sering menggunakan kombinasi? Karena tidak memerlukan urutan. Apakah harus pakai kombinasi terus? Tidak. Permutasi juga nanti bisa digunakan. Tergantung dari kejadiannya yang diharapkan itu apa. Apakah permutasi atau kombinasi? Apakah memerlukan urutan atau tidak memerlukan urutan. Gitu ya. Oke. Muhammad dibuka. Raditya. Sidki. Kecuali yang kameranya rusak ya. Frida belum dibuka. Oh, Rapi Herdian kenapa nih ya? Baik. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Kalian coba kerjakan latihan yang ada di modul. Karena jam saya sampai jam 8.30 kan. Kalian manfaatkan dengan benar. Boleh refreshing dulu atau istirahat dulu boleh. Yang jelas saya sangat berharap partisipasi kalian. Karena masa pandemi ini saya tidak bisa memaksakan terlalu keras, tapi saya mengharapkan kalian jujur, kalian disiplin. Jujur, kalau memang ada sesuatu yang kalian kendala, kasih tahu saya. Mohon maaf Pak, HP saya rusak, laptop saya rusak, atau mohon maaf Pak, pulsanya habis dan sebagainya, itu kasih tahu aja.
Jangan sampai kalian ketiduran, tidur bilangnya HP-nya rusak. Kalian malas-malasan bilangnya laptopnya rusak. Nah itu berarti kan tidak jujur. Jangan menambah dosa lah. Kita sudah banyak dosa. Berharap, diniatkan dari awal kan berdoa. Nah itu tujuannya apa? Agar apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Awali dengan doa, awali dengan bismillah. Lalu kita tawakal kepada Allah. Allah lah yang menentukannya. Kita hanya manusia, hanya berusaha dan berdoa. Usaha terus tanpa doa, saya yakin akan sia-sia. Doa terus akan tanpa usaha tidak akan terwujud. Karena manusia ditugaskannya cuma dua, usaha dan doa. Sudah berserah diri aja kepada Allah. Mudah-mudahan usaha kita kali ini belajar dengan virtual, walaupun dengan ada keterbatasan di antara kalian, di antara kita. Mudah-mudahan Allah menilainya sebagai suatu nilai yang kebaikan. Sehingga saya sangat berharap dan hanya bisa berdoa, berusaha sekeras mungkin yang bisa saya lakukan. Agar kalian bisa siap nanti masuk perguruan tinggi, tentu dengan perguruan tinggi yang kalian harapkan. Dan akan berusaha sekeras mungkin, dan saya juga akan berusaha sekeras mungkin memberikan pengetahuan, memberikan pembekalan agar kalian benar siap menghadapi ujian, siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya akan kirim videonya, mungkin video ini, mungkin video yang lain. Yang jelas saya berharap kalian terus belajar apabila ada ketidakpahaman. Dimanapun, kemanapun kalian belajar, ya kalian carilah yang menurut kalian bisa baik membekali kalian untuk kedepannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.